Halo semuanya. Wah, kita general reading ya. General reading ini pembacaan tarot energi banyak orang. General, jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada yang vice versa, terbolak-balik ya. Dan ini boleh berlaku kapan aja. Mungkin sudah ada yang merasakan, bisa maju mundur waktunya ya. Jadi ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, hubungi kontak di deskripsi video ini gitu. So, kali ini temanya berjudul keistimewaanmu ya. Jadi kita lihat keistimewaan kamu. Dan kalau dia bandingkan kamu sama yang lain, nah gimana? Kita lihat ya, keistimewaanmu. Dan jika dia bandingkan kamu dengan yang lain. Oke, wah, di sini aku ngerasa kamu tuh istimewa banget di mata dia ya. Dia nggak menemukan orang seperti kamu. Beberapa dari mereka, entah siapa ini ya, ini Ciripa kah? Suneo atau siapa ini? Jadi dia tuh merasa kamu beda banget. Kamu tuh baik sebenarnya gitu. Ya meskipun kamu punya kelemahan, meskipun secara manusiawi ya kamu punya kekurangan, tapi ya dia rasa banyak sih kelebihanmu, dia rasa banyak kebaikanmu ya. Di sini aku melihat dia nggak menemukan orang sebaik kamu di kehidupan dia ya. Dia belum menemukan atau tidak menemukan orang segemoy kamu, sebaik kamu gitu. Ada di sini yang ngerasa kamu kalau dilihat ya, kamu sesuai kriteria dia. Tapi pada dasarnya ini bukan tentang hal yang kayak gitu juga ya. Dia ngerasa ada chemistry loh, ada koneksi kalau sama kamu. Dan ya namanya chemistry ya, namanya koneksi. Itu nggak bisa dibuat-buat, say ya. Ya gimana ya, ini batin kontaknya sama kamu. Ini batin berkoneksinya sama kamu. Terus ikatan batinku ya sama kamu. Nah, dia ngerasa itu hanya sama kamu. Makanya kamu istimewa. Terus dia berpikir ya, kamu tuh sebenarnya pantas untuk dijadikan pasangan hidup. Ini beberapa dari mereka, entah siapa ini, dia pengen banget loh nikah sama kamu. Mungkin beberapa kalian udah memenuhi kriteria sebagai seorang istri idaman. Ya, dia pengen kamu jadi istrinya, atau dia pengen kamu jadi suaminya, ya. Jadi sebenarnya ada yang pengen, ya, pengennya sama kamu gitu ya. Nikah, terus langgeng sama kamu. Sebenarnya pengen. Tapi ini ada beberapa faktor, ada beberapa situasi, keadaan, tentang sesuatu, tentang orang lain ya, yang membuat dia tuh diam ya. Ini ada yang pasif, dia ngerasa ya aku jadinya bersikap misterius, aku bisa bersikap dingin sama kamu, cuek, atau ya aku tertutup karena mungkin keadaanku aku rasa belum bisa memberikan yang terbaik buat kamu, aku belum bisa berjuang, atau ya ada Marimar ya. Siapa ini ya? Rodolfo lah. Ya ini bisa tentang pihak lain. Aku rasa kayak gitu. Terus aku ngerasanya dia ini kalau dia pernah toksik ya, kalau dia pernah bersikap negatif, kalau dia pernah egois, kalau dia pernah manfaatkan kamu, ya sebenarnya di sini dia merasa menyesal ya. Ada yang merasa bersalah. Tapi dia nggak nyangka aja gitu ya. Perasaan aku pernah deh bikin kesalahan, perasaan aku pernah bikin dosa. Cuma kalau sama kamu ya, ngerasa bersalah banget, ngerasa kayak ya gitu, kok bisa ya aku nyakitin kamu gitu. Apa aku udah cinta sama kamu? Apa aku udah sayang sama kamu ya? Atau aku makin sayang sama kamu?
cie. Jadi di sini ada yang nggak nyangka gitu ya, secinta itu dia sama kamu. Jadi kayak ada di sini orang yang dia ke-trigger loh ya. Mau kalian koneksi apa juga dia kayak ngerasa energimu sangat membantu dia untuk healing, untuk menyembuhkan energi toksiknya. Dia tuh jadi terpacu untuk berubah ya. Karena ketika seseorang sudah jatuh cinta, dia sudah sayang sama kamu, dia pasti kan jadi aduh baper. Jadi kayak ya kok tega ya saya nyakitin kamu, atau ya kok tega saya manfaatkan kebaikanmu ya. Jadi ya di sini aku ngerasanya secara tidak langsung kamu mendorong dia untuk berubah menjadi lebih baik gitu nih. Sayang banget ya sama kamu. Ya mungkin entah apa situasinya, kondisinya, ya hati siapa yang tahu ya, dia bucin sama kamu. Tapi kan bisa apa ya, dipendam gitu. Oke, kita lihat lagi ini tulisan apa nanti yang muncul ya. Ada tulisan di sini. Nah, ini kan ada yellow ya. Yellow itu kan kuning. Jadi ini bisa tentang kamu tuh bisa membawa energi keceriaan buat dia ya. Dia ngerasa nggak tahu kalau lihat kamu ceria gitu. Ya terlepas dari drama-drama yang ada, tapi dia rasa ketika kalian pernah ngobrol, pernah chatting, pernah ketemu atau ya di sosial media atau apa, ya dia ngerasa happy, ngerasa ceria gitu. Dia kayak merasa kamu tuh bukan seseorang yang sembarangan gitu. Kamu bukan orang sembarangan. Jadi kayak ya dia melihat kamu mungkin seperti matahari gitu ya. Jadi bawaannya happy, senang gitu. Ya mungkin kamu juga bawa energi positif. Kamu tuh ya punya energi spiritual ya. Apalagi kamu sejak lihat tarot kan kamu dapat pencerahan. Jadi kamu tuh cerah gitu. Jadi dia ngerasa hidupnya tercerahkan. Kamu kayak bawa energi baru di hidup dia, atau ya bisa aja kamu bantu dia berubah gitu. Terus bicara tentang warna kuning itu bisa juga tentang kehati-hatian ya. Dia lihat kamu tuh kayaknya orang yang penuh dengan kehati-hatian. Kayaknya kamu kalau bicara, kalau bertingkah laku, ya kamu pikirkan dulu dengan perasaan juga. Ya mungkin kamu orangnya perasa, terus menjaga perasaan orang. Ya jadi dia baper lah sama kamu. Dia kayak orang lain gak kayak kamu sih. Orang lain kan ada yang tegaan sama dia. Kalau kamu kayaknya gak tegaan. Kamu kayaknya mudah kasihan gitu. Ini ada blue ya. Blue itu biru. Nah, dia ngerasa kalau bicara tentang biru, mungkin kamu orangnya bikin dia tuh adem ya. Dia ngerasa adem gitu, ngerasa tenang ya. Ngerasa apa ya? Ada ketenangan batin sama kamu. Nih, ada memori ya. Udah banyak memori dia sama kamu. Udah banyak kenangan dia sama kamu. Mau kalian lama atau tidak terlalu lama juga, dia kayak ngerasa kayak kamu tuh udah aku kenal lama. Ini beberapa kalian ada koneksinya dari koneksi masa lalu sebelum kehidupan yang sekarang. Jadi dia tuh kayak ngelihat kamu ya, aku seperti nggak asing sama kamu. Aku ngerasa udah kenal lama. Atau ya aku ngerasa kamu seperti diriku sendiri. Makanya aku suka-suka sama kamu. Makanya di sini ada yang berpikir, ya kamu tuh kayak aku, kamu kayak diriku gitu. Jadi ya aku seenaknya gitu. Ya mungkin ada yang menganggap kamu tuh rumah ya. Jadi ya suka-sukanya dia gitu sama kamu. Padahal sebenarnya bukan bermaksud menyakiti. Kan nggak selalu kayak gitu sebenarnya ya. Terus ya dia susah move on sama kamu. Ini beberapa dari mereka. Dia tuh kan di sepanjang hidupnya nggak kamu aja ya cinta yang pernah hadir. Nah dia tuh nggak pernah kayak gini nih, susah move on. Ini ada orang yang ya udah kalau udah selesai sama orang udah gitu, lost kontak ya udah lost gitu. Tapi sama kamu kayak kok baper lagi, kok tumbuh lagi cinta ini gitu. Kamu kayak apa ya? Kalian kayak udah menikah secara jiwa. Jadi kemanapun jiwa itu kan tetap ada gitu ya. Jadi kayak orang yang nggak tahu ya,
gue ke Marimar nih, gue ke Sergio, tapi kayak ya nggak tahu, kayak terikatnya sama kamu, terrantainya sama kamu. Ya mungkin dia nggak terlalu paham tentang koneksi spiritual, mungkin dia belum tahu tentang itu, tapi ya intinya seperti itu. Kayak ngerasa keikat gitu sama kamu, kayak ngerasa sebenarnya elu istri gue, sebenarnya elu suami gue, ya kayak udah menikah secara jiwa sebenarnya. Itu sih energi spiritual ya. Nah, ini ada 100%. Kamu orangnya 100%. Mungkin tentang totalitas ya. Ini beberapa kalian kamu udah pernah servis dia. Ya, kamu berikan kasih sayang, kamu berikan cinta, perhatian, kamu maklum sama dia, kamu penyayang kah, penyabar, atau kamu tuh dewasa, atau kamu selalu memaafkan. Ya, dia tuh nggak dapet dengan yang lain ya. Dia nggak dapet 100% tentang totalitas kalau dari yang lain. Ya termasuk cinta, hasrat, gairah. Mungkin sebenarnya dia bisa benar-benar totalitas berhasrat kalau sama kamu. Nah, ini nih ada tentang ini kan ilfil nih. Habis ilfil ada power ya. Beberapa dari mereka mungkin pernah ngerasa udahlah, kamu kan juga nggak gimana-gimana ya, atau ilfil lah. Ilfil ini bisa berarti ya nggak suka gitu ya. Kamu kayaknya nggak terlalu gimana, atau ada yang lebih dari kamu, atau aku harusnya sepadan sama si ini, atau ya kamu tuh ribet, kamu tuh drama, atau aku tuh masih main-main, aku sulit menjangkau kamu, atau aku insecure, aku minder, aku nggak percaya diri. Tapi ternyata ada power ya. Dia ngerasa cintanya sama kamu semakin kuat. Dia pun bingung ya, kok bisa aku kayak gitu. Ya diam-diam ini ada yang jadi crazy ya, jadi gila karenamu. Cie, ada yang gitu. Oke, aku lihat lagi. Nih, ya. Ini kan ada tentang black, banyak banget tadi warna ya. Mungkin kamu tuh bawa warna-warna yang unik ya ke hidup dia. Ini ada tentang black kan hitam ya. Ini bisa tentang kayak dia ngerasa gelap gitu ya, seperti penuh dengan kehitam-hitaman. Mungkin kalau nggak sama kamu ya, dia akan merasa gelap. Atau ini bisa tentang, kan tadi ada kuning sama hitam nih ya, mungkin gelap terus ada cahaya. Nah, jadi kalau dia ada dalam energi kegelapan, dia misalnya hidupnya gelap, terus kamu adalah cahaya ya, jadi kayak ya dia ngerasa kamu benar-benar membawa energi yang luar biasa gitu ke dia. Mungkin kamu yang bawa dia tuh sembuh dari dunia gelap, kamu yang bawa dia ke arah yang lebih baik. Jadi yang tadinya dia dalam dunia gelap, negatif ya, dia bisa menjadi positif sama kamu. Ini bisa vice versa. Mungkin kamu ngerasa apa ya, yang namanya cahaya itu bisa bersinar kalau di dalam kegelapan. Jadi saling melengkapi gitu ya. Wah, ini ada rain. Rain itu hujan ya. Hujan ini aroma-aroma galau sebenarnya, aroma-aroma mellow ya. Jadi dia tuh nggak pernah mellow sama orang. Dia baru mellow setelah ada koneksi sama kamu. Dia baru ngerasa gelap atau ngerasa ya seperti mendung, seperti sering hujan, seperti dirundung kesedihan, air mata. Ya itu sejak ada koneksi sama kamu. Mungkin dia nggak pernah sebucin ini sama orang ya. Dia nggak pernah jadi budak cinta gitu sama yang lain. Tapi sama kamu kok bisa bucin gitu. Ya beberapa tentang karma, tabur tuai. Yang tadinya sepele sama kamu jadinya memuja-muja kamu ya. Ini ada narsis. Wah. Narsis ya, narsistik. Aku ngerasanya tadi kan ada keceriaan, terus ada tentang narsis ya. Ini bisa kan bagian dari rasa percaya diri juga gitu. Sebenarnya mungkin kamu orang yang confident, kamu orangnya percaya diri ya. Mungkin beberapa merasa kamu ada lebaynya juga, ada dramanya juga gitu. Tapi dia rasa itu benar-benar membekas gitu ya di hatinya, atau
dia tertarik banget sama kamu, ya, dengan sifatmu yang gimana ya, bisa menggebu-gebu gitu, atau ya terlihat lebay sih, atau kadang drama gitu. Tapi ya aku nggak temukan itu dengan yang lain gitu. Mungkin kayak ya pernah dia lihat kamu tuh bucin sama dia pernah kamu servis kah, atau ya dia pernah ngelihat kamu tuh over gitu ke dia, dan dia nggak dapatkan itu sama yang lain, ya. Tapi bisa juga ini dia ke-trigger gitu, dia kayak tersadar bahwasanya dia tuh nggak boleh narsis gitu ya, merasa dia yang harus dimengerti oleh kamu. Dia kayak ngerasa ya yang dia anggap egonya itu bisa dimenangkan, ternyata enggak gitu ya. Mungkin hanya kamu yang bisa runtuhkan egonya yang gemoy itu, ya. Ini ada pen, ya. Pen itu kan tentang pulpen. Dia ngerasa ya banyak hal yang bisa dituliskan tentang kamu. Kayaknya nggak cukup satu lembar kertas untuk menuliskan semua tentang kamu. Beberapa ini mungkin ada yang pengen bicara, ada yang pengen menuliskan pesan ke kamu. Ada di sini yang kayak dia punya unek-unek, atau dia punya sesuatu ya yang dia pendam, dan dia tuh pengen suatu saat ceritakan itu sama kamu, bilang itu ke kamu. Pengen dia tuh suatu saat bicara tentang itu ke kamu gitu, ya. Jadi ya gitu sih, dia ngerasa nggak pernah kayak gitu sama orang lain. Nih, ini ada tentang lambang infinity, ya. Infinity itu kan tak terhingga gitu ya. eh jadi kalau infinity nggak terhingga gini, energi kamu sama dia, koneksimu sama dia itu nggak terbatas ruang dan waktu. Dia mau bersembunyi di balik batu juga, seperti apa ya, seperti udang di balik batu, atau kayak dia mau bersembunyi di ujung dunia, atau dia mau berkelana kemana juga, dia nggak bisa bersembunyi dari kamu. Jadi dia pernah mencoba untuk sembunyi ya, tapi senyummu tetap mengikuti. Kayak lagu ya. Jadi kayak dia ngerasa selalu lihat bayanganmu, selalu lihat senyummu, selalu lihat apa ya tentang kamu. Kamu kayak selalu muncul di mana-mana gitu. Ya dia ngerasa aneh. Dan nah, ini ada tentang nocturnal ya. Nocturnal itu kan orang yang jadi lebih aktif ya di malam hari. Mungkin beberapa dari mereka yang tadinya ya biasanya tidur teratur, tapi sejak ada koneksi sama kamu tidurnya nggak teratur. Ketika dia kehilangan kamu ya dia susah tidur. Ketika kalian lost contact ya tidak komunikasi atau apa, ya dia benar-benar jadi suka begadang gitu, sering begadang, ya overthinking gitu ya, mikirin kamu. Kadang kalau dia susah tidur ya dia stalking kamu, terus dia overthinking sendiri. Kadang dia susah tidur ya dia lihat-lihat WA-mu, kamu online nggak ya. Ya bisa aja dia lihat pakai nomor yang lain. Atau ya dia lihat fotomu atau apa gitu, overthinking sendiri. Jadi sejak ada koneksi yang kuat sama kamu itu, ada konflik batin sama kamu, ya sejak itu dia susah banget tidur. Dia jadi sering begadang, ya beberapa jadi sakit, kan kasihan juga sih. Nah, bottom of the deck-nya ini ada energi positif dan negatif ya. Positif sama negatif itu kan cenderung tarik-menarik jadinya ya. Bahkan memang ya sewajarnya tarik-menarik gitu ya, positif dan negatif. Jadi, energimu yang positif itu kuat banget gitu daya tariknya. Energimu yang positif itu kuat banget gitu. Energimu menarik energi dia. Ini bisa vice versa. Ya intinya kita jadi sering ketarik gitu loh. Aku ngerasanya energi negatif di dalam dirinya itu jadinya ketarik terus menuju kamu, kepikiran kamu terus, kecarian kamu terus, jadinya rindu sama kamu, karena ya mungkin energi dia itu berpasangan sama energimu. Jadi ya begitulah. Oke. Nih, ini ada yang aku sudah shuffle ya, tentang keistimewaanmu lagi. Keistimewaanmu, kamu tuh istimewa karena ini seperti yang aku jelaskan tadi ya, dia merasa kamu adalah pasangan sejatinya. Ini kalian beberapa ada yang kenalnya sudah lama, kalaupun nggak terlalu lama ya, kayak kita tuh seperti sudah lama gitu. Kamu
kamu kayak udah aku kenal banget dari berabad-abad yang lalu gitu. Jadi dia ngerasa kamu siapa ya? Kayak kenal deh gitu. Atau kalau kita nggak lama banget juga, kamu seperti orang yang pernah aku nikahi gitu. Tapi kapan ya? Atau kamu tuh kayak pasanganku. Tapi kapan ya? Gitu. Eh, ya mungkin ada yang kayak kalau kalian mau belajar atau mau pelajari koneksi past life, ya ada juga tentang koneksi dari kehidupan sebelumnya, sebelum kehidupan sekarang. Mungkin beberapa kalian ya, kamu sama dia itu sebenarnya kayak apa ya, sudah pernah hidup dulu di masa lalu, atau udah pernah hidup berkali-kali, hidup di kehidupan dulu, terus kehidupan sekarang juga hidup gitu, atau ya selanjutnya hidup lagi. Jadi kalian mungkin pernah hidup di beberapa generasi, kayak kamu tuh dulu mungkin leluhurnya kamu, dia itu mungkin dulu leluhurnya dia. Jadi kayak kalian titisan gitu loh. Istilahnya gitu. Kamu titisan leluhurmu, dia titisan leluhurnya dia gitu. Jadi di kehidupan sebelumnya, kamu sama dia ini kan sama-sama leluhur. Ya mungkin dulu punya hubungan, entah pernah dulu berpasangan, entah pernah menikah, atau ya punya koneksi, tapi unfinished business kah, tidak terselesaikan dengan baik. Akhirnya dibuat nih titisan leluhur ya. Titisan leluhur kamu ya kamu, titisan leluhur dia ya dia. Kalian ya melanjutkan koneksi ini sekarang. Itu jadi kayak udah pernah kenal lama itu loh ya, Besti. Ih ribet ya. Terus aku ngerasanya ya ini kayak banyak perubahan di hidup dia sejak ada kamu ya. Kadang dia tuh kepikiran atau memang dia dapat hidayah ya, kamu tuh kayak orang yang dikirim Tuhan. Kamu kayaknya nggak sengaja, apa ya, bukannya sengaja gitu ya, atau ya bukannya kebetulan dihadirkan di hidup dia. Kamu memang dihadirkan dengan maksud dan tujuan tertentu oleh Yang Maha Kuasa. Kayak kamu membawa dampak positif, atau sejak hadirnya kamu, dia jadi bisa berubah menjadi lebih baik gitu. Dia jadi orang yang ya bisa aja spiritual juga seperti kamu. Dan di sini dia udah pernah berusaha move on dari kamu, tapi tetap aja dia menoleh ke kamu lagi. Ini beberapa dari mereka, ada yang menutup komunikasi, ada yang menghindar tapi pengen mendekat lagi. Ada yang tadinya nggak mau stalking kamu, nggak mau cari tahu kamu lagi. Ya setidaknya dia ngecek nomor kamu nih, nomormu masih aktif nggak, akunmu masih ada nggak, ya biar tahu gitu kamu masih hidup ya. Ya biar tahu kamu masih ada, biar diperjuangkan gitu. Oke. Dan dia ngerasa sekeras-kerasnya dia berpikir kamu tuh banyak drama, kamu tuh lebay, atau kamunya baperan, sensitif banget, atau ya sekeras-kerasnya dia menilai keburukan kamu, tetap aja dia ngerasa selalu sayang sama kamu. Atau ya meskipun orang ini pernah jengkel, pernah marah, pernah benci, atau ya mungkin dia pernah nggak suka sama kamu, tapi tetap aja kayak orang yang ujung-ujungnya cinta sama kamu. Ujung-ujungnya ya rasa cinta itu jauh lebih besar daripada rasa benci. Rasa cinta itu jauh lebih besar daripada rasa kecewa gitu. Ya besar banget nih perasaannya sama kamu. Dan dia ngerasa kamu sebenarnya kebahagiaan dia yang sesungguhnya. Karena dia bisa loh sebenarnya cari kebahagiaan di luar sana dengan siapa, atau dia bisa aja mendapatkan ini dan itu, dia bisa aja mendapatkan seluruh dunia, tapi ya tetap aja dia merasa kosong kalau kamu nggak ada gitu ya. Dan dia selalu mendapatkan tanda-tanda dari semesta tentang kamu. Jadi ya mungkin saat dia berdoa, wajahmu selalu muncul. Saat dia pergi, ada aja yang mengingatkan tentang kamu. Mungkin ya, dia pergi ke sana nih. Aku lihat ini kan tentang kamu. Atau aku menemukan namamu muncul. Atau aku ada lihat tanggal lahirmu. Aku ada lihat makanan kesukaanmu. Atau aku pernah lihat ini kan kita pernah bahas, kita pernah ngobrol tentang ini. Nah, ada aja hal-hal yang mengingatkan dia tuh tentang kamu.
Jadi ya dia ngerasa ya gini amat gitu ya, sebucin ini aku sama kamu, sesayang ini aku sama kamu. Ya ada yang kayak gitu. Oke, oke lah. Sekarang mana nih? Oh, huruf dulu ya. Huruf, mana huruf? Huruf ini bisa dia atau kamu ya, entah di namanya siapa gitu ya, ada huruf ini. Oke? Ini huruf mungkin di nama kamu, nama dia ya, beberapa kalian. Ada huruf S. S ya. Ada huruf D. U. Ada T. Y. Ada N. Ini huruf L. L ya. Lalu ada C. Ini ada H. Hahaha. Ada huruf A. Ini F. W. Ada M. Ada huruf I. G. Huruf B. Lalu ada huruf P. Oke. Setelah P ada huruf X ya. X ini berarti ada yang sudah lama orangnya ya. Gitu. Oke. Dan kita ke angka dulu ya. Oke, bisa kaitan kamu dia siapa ini ya? Tanggal spesial, bulan spesial, umur spesial, anak keberapa ya, berapa bersaudara, nomor rumah, nomor kantor, sekolah apa aja. Ada angka 22 ya, 22. Ada angka 1, 4, 3, 28, 17, 21, 15, 25, 18, 27, ada 24, 20, ada angka 2, 6, 11, 13, 31, 5, dan 14. Oke, zodiak dulu ya. Zodiak bisa kaitan kamu ya. Bisa juga dia ya, entah kamu, siapa ini ya. Vice versa. Sun, Moon, Rising, Venus. Oke? Di sini ada Sagittarius, ada Pisces, ada Cancer, ada Aquarius, Scorpio, Gemini, Libra, ada Capricorn. Oke? And then ini yang terakhir ada tempat, bisa dekat tempat ini, dekat daerah ini, dari tempat ini, pernah ke tempat ini atau pengen ya ke tempat ini. Oke. Ini aku sudah shuffle ya. Ada Jogja, ada Medan, Kalimantan, Depok, Indramayu, ada Mojokerto, Blitar, Taiwan, ada Madiun, Sidoarjo, Brunei Darussalam, Kerawang, Cilacap, Sukabumi, Tangerang, Madura, Klaten, ada Garut, Papua, China, Malang, Bogor, Tegal, Amerika, Kediri, Lombok, lalu ada Padang, Palembang, Ambon ya. Lalu Tasikmalaya, Gorontalo, Pekalongan, dan Singapura. Oke? Pernahkah atau dekat daerah itu atau ya mungkin pengen ke sana? Sampai sini dulu ya. Ini mungkin beberapa aja yang cocok. Bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.